Teh hitam. Sejarah, proses produksi, komponen bioaktif, dan manfaatnya bagi kesehatan modern. Teh hitam merupakan salah satu jenis teh paling banyak dikonsumsi di dunia, terutama di Asia Selatan, Tiongkok, Jepang, Timur Tengah, dan Eropa. Selain menjadi bagian penting dari budaya minum teh, teh hitam juga memiliki nilai kesehatan yang signifikan berkat berbagai senyawa bioaktif di dalamnya. Artikel ini membahas secara komprehensif tentang teh hitam, mulai dari asal-usulnya, proses pengolahan, komposisi kimia, hingga manfaat kesehatan berdasarkan kajian ilmiah. 1. Sejarah dan asal-usul teh hitam. Teh awalnya muncul di Tiongkok ribuan tahun yang lalu, namun teh hitam baru benar-benar berkembang pada era dinasti Ming 1368 sampai 1644. Ketika itu, kebutuhan ekspor teh meningkat pesat, sehingga produsen teh mulai mencari cara agar teh bisa tahan lama di perjalanan. Proses oksidasi penuh menjadi solusi utama, karena menghasilkan teh yang lebih awet, lebih beraroma kuat, dan tidak mudah rusak saat transportasi jarak jauh. Teh hitam kemudian menyebar luas ke India, Sri Lanka, hingga Inggris. Di India, Inggris mengembangkan perkebunan teh besar-besaran di Assam dan Darjeeling, menjadikan teh hitam sebagai komoditas global. 2. Proses pengolahan teh hitam. Pengolahan teh hitam lebih kompleks dibandingkan teh hijau atau teh putih. Tahapan utamanya meliputi 1. Pelayuan. Daun teh yang baru dipetik dibiarkan layu untuk mengurangi kadar air hingga sekitar 55–70%. Tahap ini membuat daun lebih lentur dan siap digulung. 2. Penggulungan. Rolling atau CTC. Penggulungan dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, ortodoks. Daun tetap utuh, digulung perlahan untuk mempertahankan struktur alami. Yang kedua, CTC. Daun dihancurkan lalu dipelintir, menghasilkan butiran kecil, cocok untuk teh celup, memicu keluarnya enzim yang diperlukan untuk oksidasi. 3. Oksidasi atau fermentasi. Tahap ini paling penting. Oksidasi membuat warna daun berubah dari hijau menjadi coklat gelap. Pada tahap ini, katekin berubah menjadi theaflavins dan thearubigins. Dua senyawa ini memberi warna pekat, rasa kuat, serta kekayaan aroma teh hitam. 4. Pengeringan atau drying. Setelah oksidasi selesai, daun dikeringkan untuk menghentikan reaksi kimia dan menjaga kualitas aroma. Hasilnya adalah teh hitam dengan karakteristik kuat, tajam, dan kompleks. 3. Kandungan bioaktif teh hitam. Teh hitam memiliki sejumlah besar senyawa bioaktif yang memberikan efek kesehatan. 1. Polifenol, termasuk theaflavins, thearubigins, flavonoid, katekin. Senyawa ini merupakan antioksidan kuat yang melindungi tubuh dari kerusakan oksidatif. 2. Kafein, meningkatkan energi dan konsentrasi, namun dalam jumlah lebih rendah dari kopi. 3. L-theanin, asam amino yang menenangkan sistem saraf tanpa menyebabkan kantuk. 4. Tanin, senyawa astringent yang bermanfaat bagi pencernaan, namun dapat menghambat penyerapan zat besi non-heme. 5. Mineral, seperti fluoride, kalium, magnesium, dan mangan dalam jumlah kecil. 4. Manfaat kesehatan teh hitam secara mendalam. 1. Menjaga dan meningkatkan kesehatan jantung. Banyak penelitian menunjukkan konsumsi teh hitam membantu menurunkan kolesterol LDL jahat, meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah, mengurangi risiko serangan jantung. Theaflavins terbukti mampu mengurangi oksidasi lipid,
salah satu pemicu utama aterosklerosis. 2. Meningkatkan konsentrasi dan fungsi kognitif. Kafein plus L-theanin meningkatkan fokus mental, respons cepat, memori jangka pendek. Kombinasi ini memberikan efek tenang namun waspada yang unik dibanding minuman berkafein lain. 3. Mengurangi resiko diabetes tipe 2. Teh hitam meningkatkan sensitivitas insulin dan membantu stabilisasi gula darah setelah makan. Postprandial glucose. Polifenol juga memperlambat penyerapan karbohidrat. 4. Menjaga kesehatan usus. Tanin dalam teh hitam bersifat antiinflamasi, antibakteri, dan menyeimbangkan mikrobiota usus. Penelitian menunjukkan polifenol juga membantu pertumbuhan bakteri probiotik. 5. Antioksidan untuk perlindungan sel. Theaflavins dan thearubicins bekerja melawan radikal bebas yang dapat menyebabkan penuaan dini, kerusakan sel, peradangan kronis, dan risiko kanker. Teh hitam membantu mengurangi stres oksidatif, salah satu penyebab utama penyakit degeneratif. 6. Mendukung penurunan berat badan. Teh hitam meningkatkan proses fat oxidation atau pembakaran lemak dan mempercepat metabolisme. Jika dikonsumsi tanpa gula, teh hitam sangat rendah kalori, sehingga aman untuk program diet. 7. Mengurangi stres dan meningkatkan mood. Minum teh hitam secara rutin terbukti menurunkan hormon stres kortisol hingga 20-30% pada beberapa studi. Aromanya juga memberi efek relaksasi. 8. Menjaga kesehatan bulan. Flavonoid berperan dalam perkembangan tulang dan mungkin membantu mencegah osteoporosis pada usia lanjut. 9. Menunjang kesehatan mulut. Teh hitam mengandung senyawa antibakteri yang dapat mengurangi bau mulut, menghambat pertumbuhan bakteri Streptococcus mutans, dan mencegah pembentukan plak. Kandungan fluoridanya juga memperkuat enamel gigi. V. Cara penyajian teh hitam yang tepat. Agar manfaatnya maksimal, berikut panduan. Suhu air 90 hingga 100 derajat Celcius. Durasi seduh 3 hingga 5 menit. Lebih lama sama dengan lebih pekat, tapi bisa lebih pahit. Tips tambahan: gunakan air baru yang tidak berulang kali dipanaskan. Jangan menambahkan gula atau krimer berlebihan. Minum dalam keadaan hangat. Hindari konsumsi tepat sebelum tidur jika sensitif terhadap kafein. 6. Efek samping dan peringatan. Teh hitam aman, namun konsumsi berlebihan dapat menyebabkan insomnia, jantung berdebar, gangguan lambung, penyerapan zat besi berkurang, sakit kepala bagi yang sensitif kafein. Batas aman umumnya 2 hingga 4 cangkir per hari. 7. Kesimpulan. Teh hitam bukan sekedar minuman tradisional, tetapi juga sumber senyawa bermanfaat yang memberikan perlindungan bagi tubuh. Dengan kandungan polifenol, theaflavins, L-theanin, dan berbagai nutrisi lainnya, teh hitam berperan penting dalam menjaga kesehatan jantung, meningkatkan fungsi otak, mendukung pencernaan, serta mengurangi stres. Dengan cara penyajian yang tepat dan konsumsi yang bijak, teh hitam dapat menjadi bagian dari gaya hidup sehat dan modern. Perbandingan antara teh hitam dan teh hijau. 1. Proses pengolahan. Teh hitam melalui proses oksidasi penuh atau fermentasi. Daun teh dibiarkan bereaksi dengan udara hingga warnanya gelap. Oksidasi inilah yang memberi rasa kuat dan warna merah kehitaman. Teh hijau tidak mengalami oksidasi atau hanya minimal. Daun teh langsung dipanaskan atau dikukus atau dipanggang setelah dipetik. Menjaga warna hijau alami dan rasa lebih segar. 2. Rasa dan aroma. Teh hitam, rasa lebih kuat, pekat, kadang sedikit pahit. Aroma malty, earthy, atau fruity tergantung jenisnya. Teh hijau, rasa lebih ringan dan segar. Aroma grassy atau vegetal atau sedikit manis. 3. Kandungan kafein.
Teh hitam lebih tinggi kafein, cocok untuk penyemangat pagi. Teh hijau lebih rendah kafein, lebih aman diminum siang atau sore untuk yang sensitif terhadap kafein. 4. Kandungan antioksidan. Teh hitam merakai theaflavins dan thearubigins, hasil oksidasi, baik untuk kesehatan jantung dan stamina. Teh hijau tinggi katechin, terutama EGCG, baik untuk metabolisme, penurunan berat badan, dan kesehatan kulit. 5. Warna seduhan. Teh hitam merah degap hingga coklat. Teh hijau kuning kehijauan. 6. Manfaat utama. Teh hitam menjaga fokus dan energi, mendukung kesehatan jantung, baik untuk pencernaan. Teh hijau membantu diet dan pembakaran lemak, mencegah penuaan dini, menenangkan pikiran. 7. Kapan lebih baik mengonsumsinya? Teh hitam, pagi atau saat butuh energi. Teh hijau, siang atau sore, atau untuk relaksasi dan kesehatan.